kalau orang ngikuti punya sifat begitu, Allah hukumi sama. Na'udzubillah min dzalik. Dan jadilah ia setan yang terkutuk. Kemudian amarah dan nafsu syahwat. Ya, kepengenan apa tadi terus, nggak berhenti. Ya, nggak bisa ngerem, nggak bisa nahan apa dalam perkara apa segalanya. Amarah adalah mendidihnya akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa afdhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan ucapan yang terus didengarkan, pandangan yang terus ditempatkan di mana arah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur segala apa yang diucapkan, apa yang didengar, apa yang terdengar, apa yang dilihat, apa yang terlihat. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, dan terutama al-ilmu yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmin wa aliyun babuha. Dikatakan Nabi Muhammad SAW ini kotanya ilmu, dan Ali bin Abi Thalib pintunya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keberkahan, hidayah, petunjuk, yang dikatakan bahwa semua pemberian Allah semua akan berpulang kepada Allah. Segala apa sesuatu yang ada daripadanya Allah subhanahu wa ta'ala yang adakan. Mudah-mudahan kita mendapat barakah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas daripada ratib yang dibaca. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Ustaz Yusuf Bazari, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, qabul hajat. Dan antum mudah-mudahan dijadikan Allah manfaat ilmu, berkah dunia akhirat, sehat afiah, digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qirtas, kitab Al-Ali bin Hasan Al-Atas, daripada syarah ratib, yang dikatakan ratib yang dibaca ini ada keterangan, ada keutamaan daripada wirid-wirid itu, satu bacaan yang
ulang. Kalau dia nggak diulang berarti gorak satu yang dibaca ya. Tapi karena diulang jadi wirid. Kalau terus-terusan jadi dawam. Nabi Muhammad SAW ini, Rasulullah ini dawam, no? Nabi senang dawam. Apa tuh yang dibaca terus istiqomah, begitu. Termasuk daripada adab membaca ratib, dibaca ba'da asar, dibaca ba'da subuh, dibaca ba'dal maghrib. Ada yang baca setiap ba'da salat. Itu mereka itu dawam, dibaca terus di waktu-waktu itu. Atau istiqomah. Nah, begitu. Masih bahas kemarin masalah syaitan, masalah setan. Al-Habib Ali bin Hasan katakan, tempat-tempat masuknya setan ke dalam hati. Telah berkata Hujatul Islam di dalam Al-Ihya tentang penjelasan mengenai tempat-tempat masuknya setan ke dalam hati. Ketahuilah bahwa hati itu diumpamakan benteng, sedangkan setan sebagai musuh yang akan memasuki benteng itu, ingin memilikinya dan menguasainya kayak perang. Nafsu apa segala macam, prahara. Ke film-film perang nih ada prahara segala macam. Dan tidaklah seorang mampu mengamankan benteng itu dari serangan musuh kecuali dengan cara menjaga pintu-pintunya dengan ketat. Dan tidaklah seseorang dapat menjaga pintu-pintunya kecuali setelah ia mengetahui letak pintu-pintu itu. Pintu ini jalan, cara. Ketika orang sholat, dia ngerti sholat ini bagusnya khusyuk. Ada orang khusyuk, ada ngerti dia pintu itu, ngerti jalan itu. Menjaga hati dari kerusakan yang ditimbulkan oleh syaitan adalah wajib hukumnya. Bahaya syirik ya. Gangguan setan ini ngebawa pikiran orang ngelamun. Bukan hatinya dia dirasuki. Hatinya dirusak. Dikasih bayangan-bayangan khayalan, itu haram ya, haram. Nah, karena dikatakan kerusakan yang ditimbulkan setan ini harus dijaga, hukumnya wajib. Berarti sebaliknya wajib. Kalau nggak dijaga sampai di hati rusak, haram. Terlanjur apa segala macam udah. Bahkan termasuk fardu ain. Ya, benar-benar diperhatiin bagi tiap-tiap hamba Allah yang mukallaf, yang udah ngerti hitam putih ini apa, haram yang harus ditinggal. Di antara pintu-pintu masuk syaitan yang besar adalah sifat dengki dan tamak. Nggak selesai, kepengen apa terus, kurang terus, nggak pernah ngerasa cukup, ya nggak kayak Nabi Rasulullah qanaah, Nabi Muhammad, ya. Ulama itu tawadu, tapi nggak seperti itu. Ini sifat yang dia setan tinggal di sana. Dengki, hasad, nggak senengan sama orang, bawaannya nggak seneng orang seneng, nggak seneng apa aja orang udah, nggak seneng, dia dengki.
iri dan segala itu. Dan dengan kedua sifat itu maka dikutuklah iblis. Berarti tasabuh, kalau orang ngikuti punya sifat begitu, Allah hukumi sama. Na'udzubillah min dzalik. Dan jadilah ia setan yang terkutuk. Kemudian amarah dan nafsu syahwat. Ya, kepengenan apa tadi terus, nggak berhenti, ya nggak bisa ngerem, nggak bisa nahan apa dalam perkara apa segalanya. Amarah adalah mendidihnya akal. Ini mateng, udah bukan panas tapi udah mateng, udah jadi. Dan jika seseorang sedang marah, maka ia akan dipermainkan oleh setan, seperti seorang anak kecil mempermainkan bola, kayak dibuat mainan. Ya, di saat marah, di saat sampai kalap, nah ini kelewat. Marah aja nggak boleh, haram. Nah, dikatakan tempat setan, dia kalau marah setan bisa tinggal di sana. Ya, haram. Karena menjaga itu wajib. Naam. Maka ia akan dipermainkan oleh setan seperti seorang anak kecil mempermainkan bola. Gampang dia ditendang, dia apa segala macam begitu. Kemudian senang, cinta memperindah diri dengan pakaian. Ya, berlebih-lebihan. Ini keren, apa segala macam begitu. Alat rumah tangga dan rumah yang udah berumah tangga. Nah, jika setan melihat pada seseorang sifat memperindah, maka ia akan berkembang biak pada orang itu. Ya. Orang berlebih-lebihan, sehingga orang tersebut akan lupa diri, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya menjadi lalai kepadanya. Kemudian rasa kenyang dan gemar makan, tamak, ya, tadi. Walaupun makanan itu halal dan bersih, nggak salah makanannya, makanan bagus, cuman karena dari diri orang ini kesetanan, nah akhirnya makanan yang baik jadi rusak akhirnya. Tetapi rasa kenyang itu akan menguatkan nafsu syahwat. Ya, jadi makanya gak ada berkahnya. Dan itu merupakan senjatanya syaitan yang akan membuat orang tersebut menjadi pemalas, kaslan, gemar tidur, menuruti hawa nafsunya, dan berat beribadah. Kemudian sifat tergesa-gesa dan tidak adanya ketetapan hati, goyah dia punya iman dalam suatu urusan. Ya. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Ya. Nabi yang katakan, sedang ketenangan datangnya dari Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pengasih. Kemudian duit senangnya, dirham dan dinar, ya, uang negara Arab sana, dan segala macam harta benda seperti emas, perak, binatang ternak, rumah, tanah dan lain-lain, apa segala macam kendaraan lah ini itu. Maka semua yang melebihi keperluan makan merupakan tempat menetapnya syaitan
dan akan menyeret seseorang ke dalam masalah lain sehingga terjerumuslah ia ke lembah neraka hawiyah yang sangat dalam. Jadi kalau mata ini ngelihat apa segala sesuatu, ada yang dilihat manfaat buat mata orang ini. Apa yang dilihat segala sesuatu? Karena akal ngerti kemana mata ini ngelihat. Nah, itu karena hati bersih, nggak ada kotoran, nggak ada gangguan iblis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, dia bisa masuk sampai ke aliran darah, dikatakan syaitan ini. Dan selalu menang setan. Ya, pengalaman setan ini bisa ngerti yang kita nggak ngerti. Yang dipandang mata kita nih nggak kelihatan, dia bisa lihat. Itu hebat, dia bisa tahu apa di balik tembok, dia bisa ngerti apa yang jauh, dia punya pendengaran luar biasa. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan benteng. Nah, bagaimana kita ngerti caranya nih? Setan ini gimana dia nih? Setan ini dibuat dari api. Setan ini dia makhluk yang dikatakan iblis. Dia dulu bernama Azazil. Dia ini sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala laknat, dikutuk karena aba wastakbara. Terus kita ngerti senjata bagaimana menahan ruang-ruang syaitan ini masuk ke hati kita. Kita terus baca An-Nas karena mu'awwidzatain dalam Al-Qur'an ini yang Nabi Muhammad SAW katakan Qul huwallahu ahad, thuluthul Qur'an. Pahala sir daripada kekuatan karena kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah. Aku berlindung ya, kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dari gangguan syaitan itu yang terkutuk. Pandangan mata ini paling bahaya, alat yang nuntun kemana arah. Kalau hati rusak dari pandangan mata, hati rusak dari ucapan. Ucapan ini yang terdengar di telinga. Terus orang melihat apa yang diucapkan fulan seorang itu. Apa kita ngelihat di gambar? Apa kita ngelihat langsung syahid? Nah, itu yang dikatakan bahaya setan ini. Dia ganggu. Imam Ghazali katakan dari depan kita, dari belakang kita, samping kanan kiri, atas bawah. Kita tidur, dia masuk ke alam mimpi. Ini luar biasa syaitan ya, yang ngeganggu, yang musuh nyata. Orang gak harus dia orang alim, gak harus orang besar. Pokoknya setan ini hasil bagaimana satu manusia dibawa ke neraka. Setan ikhtiar, usaha ya, karena benci, sifat hasad. Ana khairu minhu. Dia katakan iblis lebih baik dari manusia. Khalaqtani minar. Dia ngaku panas dibuat dari api. Wa khalaqtahu min tin. Terus direndahkan manusia.
dibuat dari tanah. Tanah ini apa tanah? Dia begitu kan nama iblis. Aba wastakbara. Ganggu waktu sholat. Tidur masuk di alam mimpi. Ada mimpi buruk lah ini itu. Ganggu setiap segala kerjaan. Apalagi sholat. Sholat ini ketika seorang hamba ini melaksanakan fardu yang Allah perintahkan. Ya, kata Nabi, imaduddin, tiang agama. Ini orang nggak hidup kalau nggak ngerjakan sholat. Dia cari akal iblis supaya bisa manusia kita ini ninggalin sholat. Luar biasa. Nabi Muhammad, salawat ketika Nabi Muhammad, ya, ahlu taqwa, ahlu tuqa, khusuk salat diganggu setan. Ya, ngurang-ngurangin ibadah setan dekat langsung. Tapi khusuk salat setan jarak. Enggak berani setan. Istiqomah enggak berani setan. Lebih dia sampai lari setan. Baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Langsung setan lari. Di mana tempat duduk, setan duduk di situ. Di kamar mandi, khubuth wal khaba'ith. Begitu adab Rasulullah ajarkan, masuk kamar mandi. Yo, itu bukan hati, tempat kotor. Tempat kotoran-kotoran sifat yang buruk. Diibaratkan alim al-ulama kotoran. Sombong al-kibir dikatakan itu. Kumpul sama setan. Naam, itu di situ tempat khubuthi wal khaba'ith dikatakan begitu. Terus Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dia punya anak Habib Salim bin Umar, itu Maula Hamisyah. Banyak Habib Salim bin Umar ini jin-jin ngikutin Habib Salim. Dia tinggal satu tempat Hamisyah. Hamisyah ini di Yaman sana tempat raja-raja jin. Gak ada orang tinggal di sana lah, bahasanya begitu. Dibilang Al-Habib Salim bin Umar Al-Attas Maula Hamisyah. Ada Habib Maula Dawileh, Maula Aidid, macam-macam maula ini penghulu di sana, pemimpin raja begitu. Suatu saat Habib Salim bin Umar duduk depan rumahnya. Ada badui nyamperi Habib Salim. Ya Salim, ana dengar ente katanya banyak punya jin. Ana kepengen lihat wahai Salim. Pas itu ada onta. Kalau kau kepengen lihat jin itu, bawa kemari itu onta. Kata Habib Salim bin Umar, jin ana sebanyak bulu onta itu. Wah, ini bingung badui. Badui ini kalau udah maunya apa, ada badui di sana itu begitu adat. Lain sama badui di Banten, lain lagi. Itu badui. Syekh Ahmad Al-Badawi. Ya tadi salawat tadi Allahumma shalli ala nuril anwar. Itu karangan Syekh Ahmad Al-Badawi. Ya. Nama Al-Badawi ini nama Al-Imam. Imam Syekh Ahmad Al-Badawi. Ini orang-orang alim diganggu setan. Rasulullah diganggu syaitan. Sayyidil Mursalin, pemimpin Rasul. Wa minal mutawaddi'in, sayyidil mutawaddi'in Nabi. Diganggu setan. Ya, Imam Ghazali katakan di depan, di belakang, samping kanan, samping kiri. Ya, salat salam. Ya salam pas salat. Sendiri tengah-tengah malam tahajud. Wah.
Salat Allahu Akbar, sholli suntarakatain. Wah. Pas gelap-gelap agak-agak remeng. Nah, ini enggak tenang perasaan. Sampai salam, alhamdulillah aman katanya, batal udah. Dari pertama udah ketakutan ya. Ya karena apa? Karena waktu salam dia tunggu setan. Pinter setan. Ya, ala kulli hal salatnya makbul salatnya. Nah, cuman dia setan begitu. Besok salat lagi nih orang. Ya, udah ngerti. Wah, ini kemarin di sini nih. Ini setan ini nungguin di sini. Akhirnya subuh, zuhur, asar dan nunggu setan. Ya, kepengen ketemu setan lagi. Ini setan bakal ganggu lagi nih udah. Ya. Tapi lah itu. Ya, alladzi waswisu fi sudurinas. Hati manusia ini selama seorang itu hidup sampai mati. Maka dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Takwa itu hakikat seorang ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan, memiliki khauf, rasa takut kepada Allah. Orang yang dia ngerti ini Allah ciptakan ini makhluk, menakuti aku. Nah, iya, ini ngeganggu setan sehingga takut orang itu. Ini akal, orang yang berakal. Akhirnya di hari ketiga dia sholat lagi, udah pergi setan. Naudzubillah min zalik. Itulah di gelap, dia senang gelap, maka makruh. Gak boleh gelap-gelap, ini makruh. Gak haram, makruh. Ya, ada gua Sur. Di gua ini Ashabul Kahfi. Ya, ini kitmir anjing Ashabul Kahfi ini kependem di situ gelap 309 tahun. Asdadu tis'a dikatakan. 306 tahun tapi dalam hitungan di situ Masehi ya, di hitungan itu 309 tahun. Nah, itu gelap. Ya. Ketika Rasulullah ninggalkan kita, ini dunia gelap. Syekh Ahmad Al-Badawi dia katakan Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar. Rahasia apa Nabi Muhammad itu? Lah kita terus ngerti makhluk Allah ini yang dikatakan dia bisa ganggu. Ya. Terus wasriyakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar. Dia Nabi Muhammad yang dikatakan menjadikan segala sesuatu dari Nabi Muhammad. Ya, jadi sifat iblis ini dia makhluk Allah, diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Malaikat seluruh alam. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala buat seperti itu iblis? Ganggu dia. Ganggu yang benar-benar musuh nyata. Maka terus Allah letakkan minal jinnati wanas alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang masukkan penyakit itu ke hati manusia. Itu yang masukkan ke hati manusia. Was-was, nggak tenang. Ali bin Hasan tadi katakan ini buat apa? Nggak tenang, urusan berantakan, hidup nggak karuan, alias ini luar biasa, seher apa segala macam, santet lah apa. Ini itu dah penyakit sifat-sifat syaitaniyah yang dibawa iblis. Karena bisa iblis nggak napak tanah, bukan karena hidup di atas tanah dia bisa terbang. Maka kata Nabi Muhammad, jangan percaya
kepada orang musyrik walau kana yamshi 'alal ma'. Pengaruh setan ini luar biasa. Pengaruh setan ngeganggu, bagaimana hasil dia dapatkan kita rusak. Iman hilang, takwa udah enggak kelihatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari segala macam gangguan setan. Allah beri kita kesenangan, Allah jaga kita dari nafsu, segala macam penyakit yang merusak diri, merusak hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.